Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Marisa, Bapak Jiklur Puro SPD PD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Marisa. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pengurus komunitas belajar serta Bapak Ibu hadirin yang sempat hadir di tempat ini. Puji syukur maka kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT. Pada hari ini kita masih bisa bertemu di tempat ini dalam acara berbagi praktik baik komunitas belajar Lentera penguatan budaya positif SMA Negeri 1 Marisa, program Sekolah Penggerak Angkatan 3 Marisa. Ya, mohon maaf ya. Angkatan 10 SMA Negeri 1 Marisa. Bapak yang saya hormati, izin saya ingin membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga inti, yang keempat tanggapan dan tanya jawab, yang terakhir penutup. Acara pertama sambutan sekaligus pembukaan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya cintai, saya banggakan, calon guru penggerak yang akan melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik terkait dengan penguatan budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan satu agenda di komunitas belajar kita, yakni berbagi praktik baik tentang penguatan budaya positif. Saya berharap kepada Bapak dan Ibu kiranya praktik baik yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak ini menjadi inspirasi baru bagi Bapak dan Ibu, dan yang paling penting adalah dapat dilaksanakan dan diterapkan di lingkungan SMA Negeri 1 Marisa. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan praktik baik ini sangat penting untuk dilaksanakan di setiap satuan pendidikan, karena dengan berbagi praktik baik kita dapat mengetahui mana hal-hal yang baik yang sudah dilaksanakan dan dapat diimplementasikan di dalam satuan pendidikan yang tentunya semuanya bermuara pada peningkatan mutu pendidikan di sekolah SMA Negeri 1 Marisa. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman ini yang akan melaksanakan kegiatan berbagi praktik ini adalah calon guru penggerak. Semoga dengan kegiatan ini kita semua mendapatkan inspirasi, mendapatkan semangat, dan bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak ini kepada kita semua. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, sukses, seperti apa yang menjadi tujuan kita bersama. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, marilah kegiatan ini sama-sama kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya doa. Doa mohon kesediaan dari Bapak Samsul Malik untuk bisa memandu. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian kiranya bisa menghentikan sejenak aktivitasnya, karena kita akan berdoa. Karena doa itu tidak boleh main-main, tidak boleh tangan menengadah, yang lain
menekan HP. Jadi mari kita bermunajat, mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk doa, mohon izin saya akan pimpin sesuai dengan ajaran Islam, dan yang bagi tidak beragama Islam dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afata wal ghina. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami pada siang hari ini perkumpulan yang Engkau rahmati. Waj'al tafarruqana ba'da hadza, dan jadikanlah perpisahan setelah ini tafarruqan ma'suma, perpisahan yang selalu merindukan satu dengan yang lain. Amin. Ya Allah, jadikanlah kegiatan kami pada hari ini bermanfaat bagi kami sebagai pendidik, sukses sampai akhir, dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Demikianlah doa dari kami. Hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan, dan hanya kepadamu lah kami meminta perlindungan dan kesehatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih diucapkan kepada Pak Samsul Malik. Mudah-mudahan dengan doa tadi kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya acara ketiga adalah acara inti dari kegiatan hari ini. Jadi untuk kegiatan hari ini Bapak Ibu, karena kami berdua kami akan membagi ada pantasannya biasanya dulu di belakang, langsung duduk di muka. Iya, terima kasih Pak Jumani. Bapak Ibu, saya lihat memang sudah slow. Kita main sebentar. Saya minta tolong sama senior saya. Minta tolong saya kalau bisa berdiri ya. Iya. Nanti saya peragakan permainan apa yang akan kita gunakan. Main di mana terang Pak? Di tempat itu saja. Terima kasih atas permainannya. Begini Bapak, punya ini topu fokus, ya, topu fokus. Saya contohkan, topu fokus. Melihat, mendengar, mengingat, luar biasa. Ya, saya minta tolong Pak Mus di depan. Semangat Pak Mus. Ya. Ayo Pak Mus dituntut teman-teman. Kamu tadi melihat dengan mengingat sesama dipergerakan. Kalau lihat itu mengingat. Tadi melihat sesama. Melihat dulu, terus mendengar, terus mengingat. Tidak tadi melihat dan mengingat sama Pak. Melihat dulu pertama. Ayo pertama begini. Fokus. Melihat.
nanti. Jangan dihati, Pak. Itu cuma masuk ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 1 Marisa, Bapak-bapak Wakasek, teman-teman, Bapak Ibu guru, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama-sama kami di tempat ini. Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Jumani tadi. Cuman titip pesan saya, yang berdiri di depan Bapak Ibu ini tidak lebih baik dari Bapak Ibu yang duduk di depan saya. Gitu ya. Sekali lagi, yang berdiri di depan Bapak Ibu tidak lebih baik dari Bapak Ibu yang berada di depan saya. Gitu ya. Oke, karena saya terus terang sangat mengidolakan almarhum Uji. Iya, saya sangat mengidolakan walaupun sudah almarhum, sampai dengan hari ini saya sangat-sangat merindukan taujiahnya. Sangat luar biasa karena penyampaiannya ringan, terus mengajak, tidak menghakimi. Beda dengan, mohon maaf, saya bukan penggemarnya Ustadz Somad, tidak. Cuman saya terus terang sangat terinspirasi dengan Ustadz Uji. Dari aspek penampilannya, merakyat, dan dari bawah sampai atas bisa menyesuaikan. Itu yang membuat saya terinspirasi dengan Ustadz itu, walaupun sudah tidak ada lagi. Penyampaian dakwahnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Oke, kita mau ke materi berikut. Saya sebenarnya sangat takut berdiri di sini karena ada senior saya, ada Pak Sudirman, ada Pak Ridwan, ada Pak Sam, apalagi Pak Sam. Sepak terjangnya saya sudah tahu persis. Di sekolah penggerak, terus guru penggerak juga, sehingga saya sangat berhati-hati menyampaikan materi ini. Terus diamanatkan ke saya dengan Pak Jumani penguatan. Istilah penguatan bukan cuma kita mau pandang penguatan saja, karena memang kemarin sudah disampaikan sama Pak Sam, Pak Rido, masalah hukuman sama konsekuensi, sehingga kami diberi amanat untuk memberikan penguatan. Saya bisik-bisik ke Pak Sam tadi, Pak Sam kata penguatan ini luar biasa. Mampu tidak saya akan tuntaskan ini dengan Pak Jumani. Itu persoalannya. Oke, ini istilah diseminasi budaya positif sekolah, dilaksanakan di sekolah kita tercinta. Kemudian pelaksananya adalah saya sama Pak Jumani. Oke, lanjut Pak Jumani. Iya, so minta tolong sama Pak Jumani. Saya yang ini pegang itu lagi. Iya, tujuan dari kegiatan kita pada sore hari ini yaitu untuk penguatan budaya positif bagi warga sekolah SMA Negeri 1 Marisa. Lagi-lagi saya sampaikan tadi kata penguatan. Penguatan itu artinya bahwa saya harus lebih dari senior-senior saya tadi. Kira-kira seperti itu. Jadi tujuan kegiatan kita itu. Ya, ada kata sederhana saya selipkan di sini. Hadir seutuhnya, tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak semua situasi dalam diri untuk hadir seutuhnya di ruang diskusi hari ini. Jadi saya berharap kita ada di tempat ini fokus dengan apa yang kita bahas pada sore hari ini. Walaupun wujud ada di sini, berusahalah pikiran juga ada di sini. Gitu ya kira-kira. Oke, lanjut. Ya, ini materi yang diberikan ke saya, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini materinya. Lanjut. Iya, kita mulai dari pertama,
teori motivasi perilaku manusia. Ada 3. Ada motivasi eksternal, ada 2, kemudian ada motivasi internal. Motivasi eksternalnya di sini ada kalimat untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kira-kira di keseharian kita ada tidak ini Bapak Ibu? Ada ya? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini sering kita lakukan. Ya, sering saya, teman-teman, ini yang saya jujur ketika sebelum mengikuti kegiatan ini banyak hal-hal yang memang sering saya lakukan, dan ketika masuk ke dalam ternyata apa yang saya lakukan jauh dari apa yang diharapkan. Ini salah satunya. Yang pertama motivasi eksternal. Si A, contoh ini, si A datang, misalnya kita aturannya kan jam 7.30, di atasnya anak-anak sudah terlambat. Dia datang, kalau macam Pak Jumani bilang tadi, ada istilah segitiga restitusi. Distabilkan dulu identitasnya, validasi tindakannya, kemudian ingatkan ke yang bersangkutan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Di kita tidak, ketika anak masuk dibentak dulu. Kenapa terlambat? Gitu kan? Saya, Bapak Ibu sama, tidak ada yang beda. Karena tidak tahu ini sudah jam berapa ini, gitu ya. Akhirnya untuk identitas dari anak kita harusnya stabilkan, itu tidak terjadi. Karena begitu dia masuk belum apa-apa, kita sudah main bentak, kita sudah memberikan hukuman. Apa yang terjadi? Pasti itu yang akan membekas ke anak. Dia melakukan itu bukan motivasi dari dirinya, tetapi karena tipa guru, karena ti ibu dan lain sebagainya. Akhirnya motivasi dari dalam tidak terlihat sama sekali. Sampai dengan hari ini teman-teman, saya bukan menggurui, tidak, saya juga mendongkol. Saya mendongkol terus terang melihat anak-anak kita seperti ini, tapi kita harus bagaimana? Tetap kita cari cara. Nah, ini motivasi eksternal yang sering kita lakukan, bukan menumbuhkan motivasi dari dalam atau motivasi intrinsik. Itu yang belum. Makanya ini kita akan coba formulasikan seperti apa di semester berikut. Apa bisa kita terapkan ini secara perlahan-lahan atau bagaimana? Karena kita di depan itu berdiri Bapak Ibu kayak singa dilihat sama anak-anak. Jelas? Karena saya saja kemarin berdiri di depan gapura, anak-anak turun di sebelah sana, dia lari. Karena kenapa? Yang ada di pikirannya dia, pasti saya akan diberi hukuman. Itu pasti. Karena kenapa? Yang memotivasi dia adalah dari luar. Tapi kalau si anak itu motivasinya dari dalam, walaupun saya berdiri di depan, dia akan datang sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dia akan sampaikan apa alasannya, dan kita juga harus siap mendengar itu. Saya kurangi kalau sampai di situ, ya Pak terlambat, ya Pak Uti terlambat. Saya mulai pelan-pelan. Terus terang, saya memang dari sononya tidak, karena saya tidak tahu apa-apa masalah ini. Akhirnya saya mulai volumenya mulai pelan. Kemarin saya ke TKIS itu ada 3 orang yang lari ke belakang sana. Cuma saya kesedia dulu, saya tungguin di sini. Akhirnya datang juga. Saya tanya baik-baik, karena saya berharap apa yang saya dapat kita akan keroyok sama-sama, kita akan aplikasikan sama-sama. Begitu juga pasar dan lain sebagainya. Saya tahu sudah jago-jago. Ini motivasi datangnya dari luar. Yang pertama. Yang kedua,
untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga lomba kelas, meeting kelas diumumkan, anak-anak pasti pikirannya adalah bonus, pikirannya adalah hadiah, itu ya, pasti ke sana. Kapan tidak ada itu, maka motivasi dari dalam pasti tidak ada. Karena sasarannya apa? Bonus, penghargaan. Penghargaan itulah sebagai bentuk motivasi yang datangnya dari luar. Kalau tidak ada bonus, dia sama dengan kita teman-teman. Kalau merapat ada konsumsi tidak, gitu ya. Gitu kira-kira. Oh tidak ada. Oh, itu dulu yang dicari tahu, karena itu motivasinya, gitu ya. Ikut kegiatan diklat ada sertifikatnya tidak, karena untuk memenuhi kebutuhan PMM, bukan motivasi dari diri. Hanya karena mau loloskan saya punya PMM, maka saya harus ikuti diklat itu. Tujuannya satu, sertifikat. Ilmu kita abaikan dulu. Nah, ini persoalan di diri kita Bapak Ibu. Nah, karena untuk mengejar itu, oke, eksekusi saja. Kira-kira seperti itu. Itu motivasi kedua. Sama dengan misalnya kalau kemarin teman-teman dianjurkan ke kita jangan suka memberikan penghargaan ke siswa. Dianjurkan itu Bapak Ibu. Karena kenapa? Lebih baik kita memberikan dalam bentuk pujian, tapi jangan dalam bentuk penghargaan, bonus dan lain sebagainya. Muncul pertanyaan, kalau orang sudah membawa nama baik sekolah, kita sebagai sekolah tidak mengapresiasi? Iya, kita bentuk apresiasinya tidak harus dalam bentuk penghargaan, diumumkan di apel, diumumkan di upacara. Mohon maaf teman-teman, itu sebenarnya keliru. Kalau apa yang kami dapatkan selama ini, penghargaan itu membuat anak kreativitasnya tidak berkembang, dia punya motivasi tidak berkembang dan lain sebagainya. Karena motivasinya cuma eksternal. Karena adanya penghargaan, maka dia siap melakukan itu. Tetapi ketika itu tidak diberikan penghargaan, maka yang bersangkutan pasti tidak mau melakukan itu. Akhirnya yang muncul apa? Eksternal saja selama ini yang kita hadapi, yang kita dapatkan dari anak-anak. Tidak ada motivasi itu datangnya dari dalam. Kira-kira seperti itu. Terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini motivasinya dari dalam. Misalnya, kalau misalnya ada lomba, walaupun saya tidak akan memperoleh juara, cuman karena saya mau mengasah, saya punya potensi, maka saya tetap akan berusaha. Ini motivasi yang datangnya dari diri. Saya kemarin ikut CGP, ada dua motivasinya. Motivasi pertama dari diri saya sendiri. Saya 3 kali teman-teman ikut tesnya. Tes pertama yang lolos 3 orang. Tes kedua saya ikut Pak Joman, saya tidak lolos lagi. Tes ketiga, pemikiran saya satu, masa orang 3 bisa saya tidak. Ini yang membuat memotivasi saya. Akhirnya saya mencoba, alhamdulillah di tes ketiga saya lolos. Oke, itu untuk teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada pertanyaan, setuju atau tidak setuju. Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah hukuman yang kita berikan itu mampu tidak mendisiplinkan anak? Tidak. Tidak ya? Yang pasti tidak. Pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? 50-50. Kalau 50-50 bagaimana Pak Mus kira-kira? Ada
Ya, ada tidak. Ada bisa ya, bisa tidak. Ada yang punya respon lain? Kalau misalnya pemberian hukuman itu positif, hanya membaca, membersihkan, tetap sama ya, itu tetap masuk sebagai hukuman yang motivasinya datangnya dari luar. Walaupun hukumannya positif, tetapi dorongannya itu hanya dari luar. Walaupun itu positif, karena hanya ada saya suruh membaca, dia oke. Giliran besok-besok dia melakukan itu, tidak ada saya, pasti dia tidak akan lakukan itu, karena dorongannya hanya ada saya. Karena sifatnya dari luar, bukan dari dalam. Kira-kira seperti itu. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak ya? Apakah motivasi? Biasa kita di anak saya, contoh, kalau Tenuno mau dapat, saya punya anak misalnya, mau dapat juara, tipe apa mau pilih akan sepeda misalnya. Motivasinya dia bukan dia mau sepeda itu yang dia kejar, bukan karena belajar, iya, tapi hadiah. Hadiah itu yang dikejar. Kita kan sering begitu untuk membuat anak kita biar dia mau belajar, kita beri dia reward seperti itu. Tapi pada dasarnya ternyata ini keliru. Yang harus kita butuhkan bukan dalam bentuk seperti itu. Sama dengan penghargaan di anak-anak, kalau ada anak yang berprestasi, lewat wali kelasnya yang bersangkutan didatangi. Kalau reward itu katanya lewat ada pribadi, ada istilahnya khusus seperti itu. Oke, lanjut. Iya. Dihukum oleh penghargaan. Ini penuh dengan makna. Dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, penghargaan menurunkan kualitas. Benar ini? Benar. Benar bahwa penghargaan ini menurunkan kualitas. Benar. Kira-kira seperti itu ya. Pasti itu. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Sudah pasti. Karena ujung-ujungnya hanya mengejar itu. Kalau tidak dikasih itu, dia tidak mau akan berbuat yang terbaik. Itu pasti. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Dengan adanya penghargaan, motivasi dari dalam diri kita pasti akan berkurang. Karena semuanya datangnya dari luar. Motivasi PMM. Motivasi PMM misalnya. Oke, ini bentuk program kebajikan atau bentuk apresiasi kita kepada anak-anak kita. Pertama, beri pengakuan secara khusus. Ketika di kelas saya misalnya atau di kelasnya Pak Mus, ada anak yang memang benar-benar taat dengan aturan sekolah, jangan dia diumumkan diberi penghargaan. Didekati sama Pak Mus, lihat momen yang tepat, panggil anak yang bersangkutan, jelaskan ke dia apa tujuannya Pak Mus dan seterusnya. Ini adalah salah satu bentuk memotivasi anak agar di dalam dirinya terjadi karakter budaya positif. Di kita kan tidak. Si A memperoleh kita panggil satu kelas, kita umumkan si A ini membawa nama sekolah ini dan seterusnya. Secara jangka panjang teman-teman, ini akan berefek itu secara jangka panjangnya. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan secara pribadi ketika dalam proses pembelajaran anak itu kompetensinya bagus, dia mampu melaksanakan tugas, kita beri dia apresiasi secara pribadi. Kemudian ada
beri pengakuan kepada semua murid. Nah, ini baru bisa satu kelas diberi pengakuan penghargaan ya tanpa terkecuali. Kemudian fokus pada proses sampai menuju ke dia mendapatkan reward itu yang harus kita perhatikan. Kira-kira seperti itu. Ya, ini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ada nilai kebajikan, kemudian ada situasi, kemudian ada istilahnya pembuka. Di sini, di situasi pada saat ada seorang murid, dia Air, oh kode itu, sesore. Kode itu, kode. Biasa gorengan sore. Sama kopi. Iya, ini ada seorang anak yang menolong temannya di kelas. Iya. Perbuatan yang dilakukan oleh si anak ini, dia mengandung nilai kebajikan atau nilai-nilai positif atau nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal itu artinya nilai-nilai yang utuh, nilai-nilai yang sempurna. Di sana tergambar rasa empatimu besar sekali. Karena dia menolong teman di dalam kelas, maka muncul ada nilai kebajikan di sana, rasa empatinya. Ini tindakan yang diberi oleh ini guru memberi penghargaan ini. Artinya di sini kalau begini misalnya ceritanya, kemarin saya lihat kau siapa namanya Yuma, gitu ya. Yuma, ada temanmu di kelas yang siswa baru itu terjatuh dari kelas, dari kursi atau dari bangku. Ibu lihat atau Pak Guru lihat, kau segera menolong, kau segera membantu. Nah, itu bisa kita hiring anak ini. Kita bisa hiring mau bawa ke aturan kelas atau keyakinan kelas. Bisa. Kira-kira kalau misalnya perbuatan yang dilakukan oleh Yuma tadi kita kaitkan dengan misalnya keyakinan kelas yang kita sudah sepakati, masuk di poin mana dia? Gitu. Sehingga muncul di sini rasa empatimu begitu besar. Yang kedua, ada pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ini bicara kepedulian. Kemudian pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, ini adalah bentuk rasa tanggung jawab. Oke, Pak Ju. Iya. Ini teori yang diungkapkan oleh Dr. William. Teori 5 posisi kontrol dalam restitusi. Lanjut. Yang pertama kita kenal dengan penghukuman atau hukuman. Di tahun lalu seingat saya Pak Rido sama Pak Sam memberikan ini, kalau di Pak Rido disampaikan antara hukuman sama konsekuensi. Mana yang bagus kita terapkan, konsekuensi atau hukuman. Itu kemarin singkat saya. Nah, ini posisi pertama sebagai penghukum. Kita sebagai guru kalau memiliki karakter ini, maka yang muncul adalah yang pertama menggunakan hukuman fisik atau verbal yang mengendalikan perilaku. Sama dengan di depan saya bilang tadi, ketika terlambat anak, belum apa-apa, kita bentak-bentak, kita bilang ini bilang itu adalah hukuman secara verbal ke anak. Belum fisiknya, baru verbalnya yang kita matikan. Karena memang kita posisi situ. Percaya bahwa anak-anak perlu dikendalikan dengan rasa takut. Nah, kalau mabel saya misalnya, saya mau kasih tinggal tugas di kelas, saya izin sebentar jemput saya punya anak atau misalnya ke WC,
anak-anak tertib? Tidak, pasti tidak. Kan begitu. Saya kasih tinggal, saya minta izin 10 menit, kerjakan dulu tugas ini, saya mau ke ruangan. Ketika saya balik, pasti sudah ada yang hilang dari kelas. Begitu ditanya sama ketua kelas, dia ke kantin misalnya. Ini kan kasus yang sering kita temukan. Nah, ini kita merasa berkuasa, maka salah tempatkan kita gunakan ke anak-anak. Akhirnya kita akan berkarakter seperti itu. Dampaknya ke anak-anak yang pertama, menjadi mudah memberontak dan pendendam. Itu pasti. Karena banyak kejadian, karena kalau kita di jalan, baku dapat yang orang beasiswa mantan, yang dia ingat bukan siapa. Oh, sana tipe guru ya. Waktu saya masih SMA, yang suka jaga putar saya ke telinga. Akan membekas ini. Yang oh ini yang sering bentak saya. Akhirnya orang ada yang orang butuhkan misalnya bantuannya dia akan berpikir 2 kali. Karena kenapa? Yang dia pikir adalah masa lalunya dia bersama kita. Sehingga ini jadi persoalan juga. Anak-anak tidak belajar bertanggung jawab atas tindakan mereka. Karena dia melakukan itu dengan motivasi dari luar, kemudian dalam kondisi terpaksa, kondisi ketakutan, kondisi tertekan, akhirnya anak-anak melakukannya tidak dengan motivasi dari dalam. Besok-besok dia lakukan lagi, si A yang dia temukan pasti akan terjadi lagi seperti itu, karena kita memberikan hukuman dalam bentuk fisik maupun verbalnya. Ini dampaknya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah anak. Di sini karakteristik guru sering membuat anak merasa bersalah atas kesalahannya. Contoh ya, orang kasih kita begitu berharap, misalnya di 10A di 11 IPA 1, kebetulan saya ngajar di kelas 11 IPA. Di IPA 1 itu kan yang sering Wenas sama si ya itu. Misalnya saya berharap si Wenas ini dia akan memperoleh nilai biologi itu 90. Setelah sumatif ternyata tidak. Saya panggil, sebenarnya Wenas, Pak Guru itu berharap kau itu memperoleh nilai 90. Di posisi itu saya sudah membuat anak merasa bersalah. Karena kenapa? Kalimat-kalimat yang saya sampaikan tadi itu akan diresapi oleh anak itu, dan dia akan memposisikan dirinya sebagai manusia yang bersalah. Padahal kita niatnya bukan ke situ, cuman karena penyampaiannya kita, harapan kita begitu besar. Kau ini sebenarnya olimpiade biologi, saya berharap kau akan mendapatkan ranking. Ternyata kita tidak hargai dia punya proses, kita tidak hargai dia punya keterlibatan, kita tidak hargai dia punya upaya, tapi kita lebih menuju ke titik kesalahannya. Itu yang jadi persoalan, kira-kira seperti itu. Yang berikut, mengkritik anak secara pribadi. Ini satu juga di kelas, ketika misalnya ada anak yang kita suruh dia loading atau dia lelet, coba kita bayangkan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Pasti kita sangat-sangat marah. Sehingga di sini muncul itu, karena sama dengan saya mengingat Pak, mohon maaf Pak Mus, teringat sama saya waktu saya minta umpan balik dari guru. Saya diberi nilai 2 oleh Pak Mus. Ya, di aspek saya tidak mampu mengendalikan emosi. Saya lihat centang di angka 2. Tidak ada persoalan di saya, fakta mungkin itu. Di Ibu Sisil saya juga diberi nilai 3. Masalah berbagi praktek baik dengan teman sejawat. Saya tidak persoalkan itu, karena saya merasa disitulah kemampuan saya.
Kira-kira seperti itu. Jangan jawab Pak Mus nggak kasih dua kita. Saya tidak berontak sampai ke situ. Karena saya sadar, oh itu kemampuan saya, oh itu kapasitas saya. Kira-kira seperti itu. Ya. Di dampak ini terlihat anak-anak menjadi minder dan tidak percaya diri. Itu pasti. Anak yang sering kita pressure, anak yang sering kita tekan, pasti minder, kepercayaan dirinya tidak akan muncul. Apalagi dia lihat, nanti Pak Guru yang jaga Pak kita ini, pasti dia tidak akan muncul. Oh, sangat ibu yang jaga Pak kita, dia tidak akan muncul itu, karena sudah tertanam di memorinya si Pak Mus itu adalah guru yang galak, misalnya, gitu ya. Si Ibu Sisil itu adalah guru pendiam tapi jeli, misalnya, itu akan tertanam di karakternya anak-anak. Si Pak EBT itu guru yang tidak stabil emosinya. Kenapa? Karena dikasih 2 sama Pak Mus. Jelas saya tidak stabil emosinya karena 2 nilainya. Itu kira-kira ya. Oke. Berikut, anak-anak merasa tidak dicintai dan diterima. Wali kelas Pak Mus, kita sudah tidak mau urus ngana, pengen cari wali kelas yang lain. Anak ini merasa tidak terterima lagi dan merasa tidak dicintai lagi oleh wali kelasnya. Ya, ngana so 1 bulan kita dan tunggu, karena pengen urus kenapa nilai? Itu kan biasa kita atau Bapak Ibu. Nah, ini akan menjadi pembuat kesalahan terhadap anak kita sendiri. Yang berikut, baju sementara sama adik sini Bapak Ibu. Ini posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Karakteristik dari guru sebagai teman, pertama, memperlakukan anak seperti teman sebaya. Ada yang di Pak Mus misalnya, mama Pak Mus, saya lebih suka Pak Mus karena Pak Mus saya tahu dia punya orang, jadi saya lebih suka ambil Pak Mus sebagai contoh. Pak Mus misalnya di pramuka, ada anak yang sudah tidak ada sekat mana guru mana siswa, kita jadikan dia sebagai teman. Sehingga besok-besok anak ini makin melunjak pasti. Kalau misalnya Pak Mus yang dia tahu ada di situ, pasti dia akan datang karena dia tahu ada Pak Mus, orang yang dia anggap sebagai teman. Di sini memperlakukan anak seperti teman, kemudian menghindari konflik dan tanggung jawab. Pak Mus diberi tugas sama Bapak Kepala Sekolah, Pak Mus sebentar anak-anak pramuka tolong dikumpulkan. Pak Mus karena ada anak yang dianggap sebagai temannya, itu yang dia panggil. Ini ada informasi ke teman-temannya kamu, tolong disampaikan ini. Kumpul teman-temanmu di sekret atau di mana, sampaikan apa yang saya bilang ini. Artinya Pak Mus secara tidak langsung melepas tanggung jawab dari apa yang menjadi tanggung jawabnya Pak Mus. Karena posisinya menghindari konflik dan tanggung jawab. Seperti itu kira-kira. Dampaknya ke anak, dia tidak belajar disiplin dan batasan. So tidak tahu mana Pak Mus, so tidak tahu mana siswa. Karena sudah sama. Di satu kegiatan orang tua datang, mana Pak Guru. So tidak tahu mana, karena karakter sudah sama antara karakter si anak sama karakter si guru, sehingga orang tua kebingungan mana sebenarnya gurunya. Karena itu dampak dari kita perlakukan anak sebagai teman. Kemudian ada yang namanya anak tidak belajar bertanggung jawab atas tindakan mereka. Apa yang dia buat Pak Mus, pasti dia tidak mau bertanggung jawab karena dia bersandar, oh ada di Papa, ada di Pak Mus sebagai tempat bersandarnya dia. Sehingga anak itu tidak memiliki jiwa
tanggung jawab, karena dia lebih mengandalkan figur seorang Pak Mus. Kemudian dampak yang berikut, guru kehilangan kredibilitas sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Itu pasti. Kalau kita sudah terlalu tidak punya batas dengan anak-anak, pasti ketika masuk di dalam kelas, kita bicara, di sana juga bicara. Kita bicara, ada yang minta izin keluar. Kita bicara, ada yang makan dan lain sebagainya. Karena kita di dalam kelas sebagai pemimpin pembelajaran tidak memiliki kapasitas itu lagi. Karena kenapa? Karena kita bersikap sebagai teman kepada anak-anak kita. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Karakter guru sebagai pemantau, dia mengawasi dan mengontrol anak-anaknya. Ini baik sebenarnya, tetapi biasa kita over. Terlalu over kita di anak-anak kita. Di rumah juga begitu. Anak tidak boleh bermain di hujan, anak tidak boleh bermain di kamar mandi, anak tidak boleh bermain di sepeda, anak tidak boleh bermain di panas matahari. Ini yang sering kita lakukan. Di saya, Bapak Ibu, saya punya anak sampai dengan hari ini, bajalan anak di mana silahkan. Saya tidak pusing, asal anak pulang kamar masih utuh, masih sehat, oke. Karena kenapa? Saya belajar, saya punya anak dua, terpisah, egonya besar sekali. Si kakak egonya karena hidup sendiri, si adik juga hidup sendiri. Akhirnya ketemu tidak pernah akur. Karena kenapa? Masing-masing hidup sendiri-sendiri. Yang kakak karena lingkungan yang membentuk dia, uang 5.000 mau suruh beli kamar garam, dia kembaliannya dia tidak tahu. Saya tanya, kenapa kakak tidak tahu DP kembalian uang 2.000 beli garam, 3.000 harus kembali? Ternyata cek per cek, anak saya tidak pernah dikasih kenal yang namanya uang. Kita itu memberikan anak minta uang 1.000, Bapak Ibu, kasih. Secara tidak langsung kita mendidik, oh ini bentuk uang 1.000, oh ini bentuk uang 2.000. Anak saya begitu. Mau kepingin di sekolah, mau kasih 5.000, dia milih 2.000. Karena kenapa? Nilainya dia tidak tahu. Itu yang tua. Nah, terus lingkungannya, dia hanya di rumah terus. Akhirnya ketika keluar, apa yang dia bawa, dia tahu hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak tahu orang di sekitaran dia, karena tidak pernah bersosialisasi. Ini adalah hal-hal yang kita anggap kecil tapi berefek. Sehingga anak saya sampai dengan hari ini, saya berusaha membelajarkan apa yang harus dia lakukan. Makanya yang ini saya tidak pernah, selama itu positif, selama itu baik, bikin. Saya kasih tahu dia, kalau di sekolah kau tidak bikin apa-apa, kau dipukul, pukul. Saya ajar begitu anak saya, pukul. Asal bukan kau yang duluan. Masalah itu nanti urusan kedua, saya diundang, nanti di sana baru kita selesaikan. Tapi sepanjang misalnya kau dipukul, tidak punya masalah, balas pukul itu anak. Saya bilang begitu sama anak saya, pukul. Asal bukan kau yang duluan, saya bilang. Kalau kau yang duluan, ibu guru belum pukul, saya yang akan pukul kau. Saya kasih tahu ke anak saya. Jadi dia kalau di sekolah begitu bermain, dia kasih tahu saya, tadi saya pukul si A. Nah, saya tanya masalahnya apa? Ini. Saya konfirmasi di wali kelasnya. Saya WA wali kelas. Ini pikirin pukul ini. Kasusnya ini. Bagaimana ini kira-kira Bu? Dia jelaskan ke saya. Makanya saya punya anak, saya kasih biar melanglang buana. Biarlah lingkungan yang membentuk dia. Jangan terlalu jaga itu anak Bapak Ibu. Soalnya biar utama lagi sadiki, sembawa di dokter, sembawa di puskes. Jangan terlalu. Dia mau mati. Dia mau mati. Ya, betul. Karena kita terlalu memprioritaskan itu,
biar nanti kita yang jadi korban. Kira-kira seperti itu ya. Oke, yang keempat sebagai pemantau. Oh, saat tadi ya sudah. Membuat banyak aturan dan batasan. Nah ini, mau di rumah, kalau itu boleh. Kalau anak perempuan jam 10 harus ada di rumah, oke. Jam 9 sudah ada, oke. Kalau ada jam 12 tidak dicari juga, oh masalah. Kalau di sekolah kita, ini karakter guru sebagai pemantau, dia banyak menerapkan aturan dan batasan. Anaknya tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Banyak. Karena dia pantau 1 kali 24 jam. Kira-kira begitu ya. Sering mengkritik dan menyalahkan anak. Nah, kita sebagai pemantau, yang kita pantau ini pasti kita akan salahkan. Menurut kita, dia di posisi salah. Karena memang di bawah pengawasannya kita. Sehingga pemantau ini luar biasa juga. Kemudian dampaknya anak menjadi cemas dan tidak mandiri. Memang kalau saya pergi Pak Taman, sedikit lagi tipe Pak mau telepon. Sejam 9 itu pulang kamar saja nunu. Padahal tugas belum selesai. Dia mau kasih tahu, orang tua tidak pernah menerima alasan itu. Ini yang jadi masalah. Di anak-anak kita juga begitu. Toh? Pasti. Itu pasti. Anak-anak tidak belajar membuat keputusan sendiri. Karena dia terus diawasi, maka pasti dia tidak punya kemampuan mengambil resiko, membuat keputusan sendiri, mengambil tanggung jawab sendiri. Dia tidak mampu karena dia selamanya dipantau. Posisi yang terakhir, Pak Jum, manajer. Ini yang diharapkan di kita. Dari 5 posisi kontrol itu, posisi yang terakhir adalah sebagai manajer atau sebagai pimpinan, pemimpin dalam pembelajaran. Ini yang diharapkan. Karakternya bekerja sama. Contoh, si Yuma terlambat, saya yang tangani, kembali ke segitiga restitusi. Palida, apa namanya? Stabilkan identitas. Panggil Yuma, ya Pak Guru. Tapi kan ada saya tidak seperti itu selama ini, kan pasti tidak. Panggil Yuma, apa alasannya kira-kira hari ini kau datang terlambat? Kan begitu. Nah, anak-anak kan biasa tak putar-putar dulu, belum mau menyampaikan apa yang menjadi alasannya. Sudah ditanya, oh saya Pak Guru tidak dapat bentor. Kita tanya, jam di mana misalnya rumahnya? Oh di sini Pak Guru. Jam berapa Rabat tunggu bentor? Itu kira-kira toh? Jam berapa tunggu bentor? Jam begini Pak Guru. Nah, baru tinggal kita kembalikan validasi tindakan. Kalau kejadian ini kira-kira kalau menurut Yuma solusinya seperti apa? Berarti kita masuk di validasi tindakan. Sudah, Yuma sampaikan, oh Pak Guru berarti saya nanti karena bentor di kompleks pas saya itu jam 6 dia mau lewat. Jadi saya harus 5:30 atau sebelum jam 6 saya ada di depan jalan itu Pak tunggu bentor. Oke, itu baru solusi itu datangnya dari anak. Kemudian mengajarkan anak tanggung jawab dan disiplin. Nah ini berangkat dari kasus tadi itu kita secara langsung mengajarkan anak bertanggung jawab minimal terhadap dirinya sendiri. Dampak anak belajar bertanggung jawab atas tindakan mereka. Karena tadi kita sudah buat seperti itu, besok-besok motivasi dari dalam diri itu akan muncul. Tapi yakin Bapak Ibu teman-teman, sepanjang kita mengambil posisi yang pertama, sepanjang itu juga tidak ada motivasi yang muncul dari dalam. Pasti itu.
Makanya kita dianjurkan ke sini. Anak belajar membuat keputusan sendiri. Kalau misalnya kita sebagai pemimpin dalam pembelajaran berkarakter seperti ini, insya Allah anak kita bisa membuat keputusan buat dirinya sendiri. Kemudian terakhir, hubungan antara guru dan anak menjadi positif dan suportif. Pasti akan baik-baik saja. Tetapi kalau anak kita musuhi, pasti dia akan menyimpan dendam di kita. Nah, kalau ini akan jalan mulus. Sana senang dengan kita, kita senang dengan anak-anak kita. Ya, ini kira-kira materi saya terakhir. Tapi saya berharap teman-teman dari salam dan bahagia dari posisi kontrol yang 5 tadi itu dianjurkan dan diharapkan kita mengambil posisi yang kelima sebagai manajer atau pemimpin dalam pembelajaran. Kira-kira seperti itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya, dan terima kasih juga Bapak Ibu sudah siap. Tapi sebelum itu kita harus refleksi dulu. Kita refleksi kalau begitu. Refleksi tentang kegiatan kita hari ini. Saya akan pandu dari sini. Kita bermain ini, duduk saja. Kita akan bermain, akan melakukan refleksi terhadap apa namanya? Kita akan main tebak-tebakan buah. Nama buah ya. Misalnya saya kasih contoh seperti ini. Saya mulai dari Ibu Sisa. Misalnya Ibu Sisa, saya bilang, Ibu Sisa, buah yang diawali dengan huruf B apa? Misalnya Sisa sebut B, ini adalah buah apa coba? Iya, misalnya begini, saya bilang sama Sisa mangga, misalnya M kan, Sisa bilang mangga. Mangga itu huruf terakhir apa? Nah, Sisa tunjuk siapa yang akan memberikan nama buah yang diakhiri oleh huruf A tadi. Sisa yang tunjuk, gitu ya? Bisa ya? Oke. Misalnya saya memulai dari mana ya? Oh, dari Pati Paket atau Pati Ibu. Saya memulai dari Pati yang paling senior, di Ibu Mahani, di Ibu Asna. Mohon maaf, ini orang tua saya. Saya memulai dari Pati Mahani. Wahan, tolong disebutkan buah yang diawali dengan huruf J. Durian. Jeruk. Ya. Huruf terakhir apa, Mahan? K. Siapa yang mau ditunjuk, Mahan? Pamus. Huruf K, Pamus. Buah yang diawali dengan huruf K. Wah, masa kentang. Oke, buah kedondong Pamus ya. Kedondong. Dia huruf apa, Pamus? G. Mau dilempar ke siapa, Pamus? Parido. Silakan Parido di huruf G. Ya? Masa Gerson? Oh, buah itu. Oh, buah Gerson ya? Oke, Gerson ya. Gerson. N berarti terakhir Parido ya? Ke siapa Parido? Ke Panyoman. Nangka. Oke, Panyoman nangka. Huruf terakhir adalah A. Mau dilempar ke siapa Panyoman? Ke Ibu Yanti. Apel. Apel Ibu Yanti, huruf terakhir L. Mau dilempar ke siapa? Ibu Karin. L. Langsat. Oh, iya, ada apa lagi? Langsat. Huruf T terakhir Ibu Karin. Ya, mau dilempar ke siapa? Ibu Ayu. T.
Ibu Ayu? Tapir. Apa kira-kira? Oke, hari ini Bu Ayu yang akan melaksanakan refleksi. Ya, tepuk tangan dulu untuk Ibu Ayu. Ya, Ibu Ayu yang akan melaksanakan refleksi terhadap kegiatan kita pada sore hari ini. Untuk itu kepada Ibu Ayu disilahkan. Ayo Ibu Ayu. Boleh tebu. Orang tua ini kawan-kawan bilang Belimi boleh. Buat kawan-kawan bilang Belimi. Buat tim, Pak. Baik, terima kasih. Buat depan sini, Pak. Ada tebu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat dia. Refleksi yang saya dapat hari ini pada Kombel Lentera berbagai praktik pada materi dimensi budaya positif di sekolah, terutama bagi kita sebagai pendidik dan untuk anak-anak. Seperti pembawa acara ya. Di sini budaya positifnya yaitu yang pertama kita harus membuat yang pertama adalah kenyamanan belajar dulu di lingkungan kita, kemudian di kenyamanan untuk anak-anak. Kemudian yang kedua, jangan lupa dilibatkan juga profil pelajar Pancasila yang berdimensi ada 6 dimensi. Pertama dimensinya adalah bernalar kritis, bergotong royong, kreatif, kemudian berkebinekaan global. Hanya itu saja yang refleksi dari saya. Saya kembalikan kepada Bapak pemateri yang hebat. Terima kasih. Masih anak berurus rumah masak. Masih memasak orang, masih memasak. Halo, ya, oke. Ya, terima kasih Bu Ayu dan iya, refleksi dari Bu Ayu tadi itu adalah tanda berakhirnya kegiatan kami pada sore hari ini, dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ketua Kombel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah saatnya saat kami tunggu-tunggu, yaitu istirahat. Dan kami dari mewakili komunitas pelajar Lentera menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber yang luar biasa, yang hebat-hebat, yang akan membawa perubahan positif di lingkungan sekolah kita SMA Negeri 1 Malaysia tercinta. Dan insya Allah untuk sertifikat akan diusahakan hari Senin yang japri. Mengapa saya minta dijapri? Supaya hubungan batin antara kita warga SMA Negeri 1 Malaysia itu terbentuk dengan alami. Ya. Kalau cuma nama, ada nama sama saya sebenarnya, supaya ada komunikasi antara ibu dengan saya, silaturahmi semakin lengket, semakin kuat. Jadi saya minta kita komunikasi walaupun hanya satu kata, dijapri nama dengan gelarnya, insya Allah akan saya balas dengan sertifikat. Ya. Oke, saya kira cukup sekian untuk kegiatan kita pada sore hari ini, dan insya Allah akan berlanjut pada kegiatan berikutnya.
workshopnya insya Allah masih ada. Workshop itu sudah dibicarakan dengan pimpinan, akan disampaikan dengan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, tentunya dengan berita yang sangat baik. Intinya lebih baik dari tahun lalu. Jadi kepala sekolah Simuseum berarti saya benar. Dan atas nama pengurus Kombel kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan oleh Bapak Jumani SPD dan Bapak Ibu JCMPD tentang materi disiplin positif. Perkenalkan, nama saya Musnadiku, guru fisika di SMA Negeri 1 Marisa. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dari dalam diri dari anak atau peserta didik tanpa hukuman dan hadiah. Ada 3 indikator sikap atau dalam disiplin positif. Yang pertama, taat, bertanggung jawab, tidak merundung atau bersikap santun. Metode disiplin positif, anak akan bertanggung jawab pada hal-hal yang terkait dengan disiplin positif tersebut. Ada 5 posisi kontrol guru terhadap siswa untuk disiplin positif. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Jadi dari kelima kontrol yang ada, kami sebagai guru disarankan untuk memilih satu dari kelima kontrol tersebut, yaitu manajer, di mana kita harus memanajeri semua tentang apa yang menjadi kebutuhan peserta didik tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Musi. Saya sebagai pengajar fisika di SMA Negeri 1 Marisa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan refleksi terkait topik tentang budaya positif yang telah dibawakan oleh Bapak Edi JCMPD dan Bapak Jumani SPD pada pertemuan komunitas belajar Lentera SMA Negeri 1 Marisa. Menurut saya penyampaian yang telah dibawakan oleh kedua narasumber berbagi praktik baik ini luar biasa, sudah mampu menambah wawasan saya terkait penerapan budaya positif, utamanya adalah 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Pesan saya kepada kedua narasumber berbagi praktik baik yang saat ini sebagai calon guru penggerak angkatan 10, sukses selalu, terus semangat dalam melahirkan inovasi-inovasi kreatif dan mampu menjadi guru penggerak yang mampu menggerakkan kita semua guru-guru yang ada di SMA Negeri 1 Marisa untuk tetap dan terus selalu jaya dalam melahirkan ide-ide kreatif lainnya. Semangat luar biasa. Terima kasih.